Hai sahabat Suherman, hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Nah, makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Buat teman-teman yang belum terpilih emailnya, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan di video berikutnya nanti akan saya bahas. Nah, yang hari ini saya akan pilih adalah email dari Fikra Mdion 9. Emailnya adalah fikramdion@gmail.com. Di sini ada tulisannya, "Halo Mbak Marta Suherman. Jadi setiap saya scroll YouTube-nya Mbak Marta, itu video Mbak Marta selalu masuk di dalam beranda. Nah, saya coba nonton 20 video Mbak Marta dan itu pas banget buat fotografer pemula. Saya suka foto keindahan Maluku Utara. Semoga foto saya ini bisa dilihat atau direview oleh Mbak Marta. Oh ya, satu lagi, kalau Mbak Marta review, salah satu foto sangat detail banget. Jadi saya suka, dikasih trik-trik pokoknya. Terima kasih Mbak Marta, semoga direview. Terima kasih." Jadi di sini dilampirkan ada 3 buah foto. Nah, foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Nah, saya akan coba review satu persatu foto yang dikirimkan oleh Fikra. Foto yang pertama ini ada foto, mungkin sepertinya ini foto sunrise ya. Foto sunrise, jadi di depan ini ada perahu. Secara komposisi sebenarnya cukup menarik, tapi ada beberapa detail yang perlu diperhatikan ya. Detail yang pertama adalah garis horizon. Jadi harus diperhatikan pada saat kita memotret foto landscape itu, garis horizon sebaiknya selalu lurus. Jadi pastikan buat teman-teman yang mungkin belum pernah foto landscape atau baru pertama kali belajar foto landscape, di setiap kamera itu selalu ada menu bantuan. Jadi menu bantuan itu biasanya berbentuk grid ataupun informasi lainnya. Jadi kadang-kadang kita bisa cek di kita punya kamera, alat-alat bantuan seperti itu, menu bantuan. Nah, itu biasanya cukup efektif karena kalau kita melihat dengan mata telanjang, kadang-kadang kita meleset sedikit gitu ya, kadang-kadang garis horizonnya suka miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, dengan menu-menu bantuan seperti itu biasanya bisa memaksimalkan hasil foto kita. Nah, itu koreksi saya yang pertama, garis horizon. Nah, kemudian secara momentum sebenarnya sudah cukup pas karena mataharinya juga belum terlalu tinggi ya. Dan di sini mataharinya cukup ngintip dikit di belakang awan. Jadi mataharinya tidak terlalu overexpose. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga di sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada sisa perahu ya. Ini kayaknya perahu jukung seperti di Bali. Nah, ini ada sisanya. Jadi sisa di bagian ujung dikit itu sebaiknya jangan masuk ke dalam frame. Jadi bisa caranya dengan di cropping, atau kalau pada saat kita melakukan pemotretan, kita bisa geser dikit angle-nya supaya buntut dari si perahu itu nggak masuk ke dalam komposisi kita. Nah, kemudian foto yang kedua, ini foto kedua adalah foto satu orang laki-laki di atas bebatuan. Nah, di sini menarik banget ya buat teman-teman mungkin yang belum pernah nonton video saya yang sebelumnya yang membahas mengenai siluet fotografi. Teman-teman bisa cek linknya di bawah. Karena di sebelumnya itu saya sudah pernah membahas bagaimana caranya memotret foto siluet supaya tampil lebih maksimal. Tapi di sini secara teknis sudah benar karena dari siluetnya ini, dari sisi badannya sudah menyamping ya. Jadi kelihatan dari kontur wajahnya, terus kemudian tangannya juga berbentuk gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya sudah cantik. Kembali lagi koreksinya di garis horizon karena garis horizon di sini masih kelihatan sedikit miring. Jadi hati-hati banget buat teman-teman yang mungkin foto landscape karena garis horizon itu salah satu komposisi yang penting. Nah, untuk foto yang ketiga ini sama, ada satu orang laki-laki yang difoto dengan siluet ya. Jadi belakangnya juga luar biasa nih. Terima kasih banget ya buat Fikra sudah berbagi indahnya alam Maluku Utara. Jadi luar biasa cantik, mengobati rindu traveling sebenarnya ya. Dan di sini sama kayak tadi. Jadi kita harus hati-hati terhadap garis horizon, dan kalau kita ingin membuat siluetnya lebih sempurna, mungkin ada baiknya bisa diambil lebih low angle supaya siluet atau si point of interest ini sendiri, orang ini tidak terganggu oleh garis horizon di bagian belakang. Dari 3 foto ini yang menurut saya menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah yang kedua. Foto kedua ini dimana ada satu orang laki-laki yang ingin menyentuh awan.
Nah, ini sebenarnya ada tekniknya di dalam fotografi. Kita sebutnya sebagai forced perspective. Nah, apa sih? Mungkin teman-teman belum pernah dengar apa itu forced perspective. Nah, saya akan coba bahas di video kali ini. Nah, jadi sebenarnya forced perspective ini adalah ilusi optikal, dimana kalau fotografi kan sebenarnya kita membuat sebuah foto dari sesuatu yang 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Nah, di sini kita bisa bermain dengan angle dan juga bisa bermain dengan ukuran dan juga jarak. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat sesuatu yang sebenarnya kecil menjadi besar banget. Nah, kebalikannya yang besar banget bisa aja menjadi satu yang kecil gitu ya. Nah, ini karena ilusi optikal yang kita permainkan di dalam sana. Nah, kalau teman-teman masih belum kebayang apa itu forced perspective, nah saya kasih contoh nih. Mungkin teman-teman pernah lihat foto-foto seperti ini. Jadi mungkin ada seperti satu orang yang sedang mendorong menara Pisa. Nah, itu adalah bagian dari foto forced perspective. Kemudian ada seorang wanita atau seorang anak kecil gitu ya, dia menggunakan baju dari bunga. Nah, itu juga salah satu teknik yang digunakan dari forced perspective. Nah, biasanya foto-foto ini ditampilkan mengandung unsur-unsur humor. Jadi biasanya teman-teman ingin menampilkan sesuatu pesan tertentu atau untuk estetika tertentu, nah biasanya bisa digunakan forced perspective ini. Saya juga banyak melihat teman-teman dari fotografer wedding, mereka juga menggunakan teknik forced perspective ini untuk menambah estetika dan cerita yang berbeda. Dan juga dari teman-teman yang bermain dari street photography juga banyak menggunakan teknik ini. Nah, kemudian gimana caranya membuat dengan teknik forced perspective? Nah, berikut beberapa tips yang bisa kamu pelajari supaya kamu bisa membuat foto dengan forced perspective lebih baik. Yang pertama adalah kita harus bekerja sama dengan seorang partner. Jadi di sini kita membutuhkan seseorang yang bisa menjadi model kita. Misalnya, saya ingin membuat satu orang yang sedang memegang matahari. Jadi matahari dalam bentuk siluet mungkin tampilnya seperti bola ya, bulat. Kemudian kita ingin tampilkan dia seolah-olah dia memegang si mataharinya itu. Nah, kita butuh seseorang yang bisa menjadi modelnya di sana sehingga kita bisa menentukan perspektif yang pas. Karena tidak mungkin dikerjakan sendiri atau dengan menggunakan tripod dan juga timer. Kemudian contoh lainnya misalnya saya ingin membuat sebuah gelas di mana ada lampu-lampu Natal ya, itu bisa dibuat bokeh seolah-olah dia masuk ke dalam gelas tersebut. Nah, itu butuh seseorang yang membantu kita untuk mengarahkan si lampu-lampu Natal ini supaya bisa masuk pas ke dalam si gelas ini. Kalau kita yang buat sendiri biasanya agak ribet ya, agak susah. Jadi kita harus kontrol kameranya, kita harus pindahin. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman punya partner bisa dimaksimalkan sehingga foto kita menjadi lebih mudah. Tips yang kedua adalah kita harus menyiapkan props. Nah, props ini bisa apa aja tergantung dari ide yang kita ingin buat. Misalnya saya ingin membuat anak saya dengan menggunakan baju dari bunga. Nah, saya harus menyiapkan bunganya itu sendiri. Dan juga misalnya saya ingin membuat anak saya meniup balon. Balonnya besar sekali. Nah, saya harus menyiapkan balon tersebut. Jadi properti apapun bisa kita gunakan. Nggak perlu cari yang susah-susah. Coba ambil dari mainan sehari-hari atau benda-benda yang ada di sekitar kita aja. Tips yang ketiga adalah kita mencari lokasi yang pas. Jadi teman-teman kalau misalnya di luar negeri ada Menara Pisa, mungkin teman-teman di sini bisa menggunakan Monas misalnya. Kalau kita ingin membuat sebuah cerita seolah-olah kita sedang mendorong si Monas itu. Atau misalnya teman-teman ada satu tempat di mana ada Ferris wheel ya. Dan di sana mungkin kita bisa kasih mainan seperti sepeda seolah-olah si Ferris wheel ini menjadi roda dari sepeda mainan kita. Nah, itu kita harus menentukan lokasinya. Jadi lokasi yang tepat itu bisa menghasilkan sebuah karya yang menarik juga. Nah, tips berikutnya adalah mengenai ide-ide gila nih. Jadi fotografi itu adalah sesuatu yang fun, sesuatu yang tidak ada batasannya. Imajinasi kita itu bisa bermain liar sesuka kita. Nah, kita harus coba jeli lihat di sekitar kita itu ada apa. Misalnya kalau kita melihat sebuah awan, awan ini kan bentuknya macam-macam ya. Ada kalanya bentuknya seperti sayap. Kita bisa buat seseorang itu menjadi memiliki sayap dengan awan. Atau misalnya kita melihat bentuknya seperti es krim. Nah, kita bisa siapkan horn. Horn seolah-olah menjadi es krim. Jadi horn kita dengan awan ini sebagai es krimnya. Nah, ini bisa banyak banget ide-ide yang kita karyakan dengan imajinasi yang sangat liar. Nah, kemudian bagaimana caranya secara teknisnya?
Secara teknis sudah pasti kita harus bermain dengan jarak. Jadi seseorang harus ada yang lebih depan atau objek tertentu ada yang lebih depan dan juga ada satu objek lagi yang di bagian belakang. Jadi dengan bermain jarak ini kita bisa melihat perspektifnya itu berbeda. Jadi seseorang yang lebih jauh di belakang akan nampak lebih kecil dan sesuatu yang nampak lebih depan pasti otomatis akan lebih besar. Dan secara settingan aperture sebaiknya menggunakan aperture besar. Misalnya kita menggunakan sekitar f8 atau f16 ya, sehingga ketajaman ruangnya lebih luas. Nah, tips yang terakhir adalah selalu buat sebuah foto itu dengan komposisi yang simple dan minimalis. Jadi jangan terlalu ramai, jangan menggunakan background yang terlalu ramai atau menggunakan foreground yang terlalu ramai, karena nanti akan mengganggu perspektif yang kita akan buat. Nah, demikian tips dari saya mengenai force perspective. Jadi buat teman-teman yang ingin fotonya dibahas, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Mudah-mudahan di next episode saya akan membahas foto kamu di sana. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.